Selamat sore ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Ya, kita sungguh bersyukur walaupun di tengah situasi yang mengkhawatirkan, Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh berbakti kepada Tuhan. Mari kita pujikan lagu nomor 117. Di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Oh sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Oh sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan dalam hidupku selalu. Ibu-ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan bolehkan kami, untuk kami datang berbakti kepadamu ya Tuhan. Hadirlah bersama kami ya Tuhan di sore hari ini, mulai permulaan sampai akhirnya. Tuhan, Engkau sertai kami, berikan kami selalu kekuatan, walaupun di tengah-tengah situasi yang begitu mengkhawatirkan, Engkau masih memberikan kami tubuh yang sehat, iman yang kuat, dijauh dari sakit penyakit corona, Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan bahwa Tuhan yang kami puji dan kami sembah adalah Tuhan yang berkuasa atas segala. Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Itulah Tuhan kita yang kita sembah dan kita puji. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami serahkan persekutuan kami sore hari ini hanya dalam nama-Mu, Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita pujikan lagi pujian nomor 35. Hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman.
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan nyanyikan seperti rusa merindukan sungai. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Viana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya berdoa dan berharap kiranya ibu-ibu di rumah masing-masing semuanya boleh ada dalam keadaan sehat. Saya, penginjil Viana, bersyukur diberikan kesempatan untuk boleh melayani di tengah-tengah persekutuan wanita Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran. Saat ini ibu-ibu, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena di tengah-tengah aktivitas kami di dalam hari-hari yang Engkau anugerahkan bagi kami bersyukur karena kami boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Sekalipun ya Tuhan, di dalam kondisi seperti ini,
Namun kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang hadir ketika kami boleh berkumpul, ketika ada nama Tuhan yang kami tinggikan dan muliakan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Dan kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang juga mau untuk menyapa setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan di sore hari ini itu boleh sungguh-sungguh menjadi satu kekuatan dan tuntunan bagi setiap kami di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Biarlah kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu yang akan berkarya di tengah-tengah kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, mari sama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan. Kali ini saya ingin mengajak kita untuk membaca dari Mazmur nomor 128. Mazmur 128, saya akan bacakan keseluruhan ayatnya, mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Nyanyian Siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Inilah bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada sore hari ini. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu membaca bagian firman Tuhan ini, maka di Alkitab kita, di bagian atasnya itu, di situ LAI menolong kita untuk mengerti tema dari Mazmur ini dengan memberikan judul dari perikop atau dari Mazmur ini, yaitu berkat atas rumah tangga. Sebenarnya saya percaya bahwa setiap rumah tangga, setiap keluarga pasti ingin, pasti rindu, pasti berharap supaya keluarganya itu atau rumah tangganya itu diberkati oleh Tuhan. Adakah ibu-ibu yang tidak mau keluarganya atau rumah tangganya kemudian tidak diberkati oleh Tuhan? Terus saya percaya setiap rumah tangga, setiap keluarga, bahkan setiap pribadi, setiap orang, pastinya pengen dong hidupnya itu diberkati oleh Tuhan. Nah, ketika kita membaca bagian firman Tuhan, maka kata diberkati atau kata berbahagia itu kemudian mempunyai makna yang sama. Seperti orang ingin diberkati oleh Tuhan, maka kebanyakan orang yang normal mereka juga pasti ingin merasakan yang namanya kebahagiaan di dalam menjalani hidup ini. Termasuk dia rindu untuk punya keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Nah, kalau saya bisa kasih kesempatan gitu ya, 1 menit gitu mungkin. Atau mungkin nggak sampai 1 menit. Saya ingin bertanya ke ibu-ibu gitu ya. Nanti bisa jawab masing-masing nih di rumah masing-masing gitu ya. Kalau menurut ibu-ibu, definisi atau pengertian atau keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati, versinya ibu-ibu itu tuh yang seperti apa sih? Keluarga bahagia itu adalah keluarga yang seperti ini atau yang seperti itu. Silakan ibu-ibu bisa jawab masing-masing karena setiap orang mungkin punya versinya masing-masing. Setiap orang mungkin punya pendapat atau punya pemikirannya masing-masing. Ada orang yang mungkin akan berkata atau menjawab pertanyaan ini, oh, keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang melimpah ruah kekayaannya.
duit banyak, apalagi aduh lagi zaman susah nih, pandemi kayak begini. Yang namanya keluarga diberkati atau yang bahagia itu yang jelas status keuangannya, yang jelas kondisi keuangannya, yang gak perlu hidup melarat, yang gak perlu betul-betul sampai sekarat gitu ya, kesusahan, kesulitan secara keuangan. Ya, betul ibu-ibu, kalau ada uang, ya ada kemungkinan orang bisa bahagia. Tapi kita juga bisa melihat bukan? Ada orang-orang, ada keluarga-keluarga yang kaya raya. Tapi apakah mereka berbahagia? Apakah keluarga seperti itu bisa kita katakan adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan? Belum tentu. Atau mungkin kita kemudian berpikir, di tengah-tengah ada virus yang seperti ini, seseorang atau keluarga yang bahagia itu adalah yang sehat. Karena dengan tubuh yang sehat itu bisa bikin apapun. Oke, ada benarnya. Tapi sekali lagi, saudara-saudaraku, belum tentu orang yang sehat itu lebih bahagia dari orang yang sakit. Justru saya pernah ketemu ada orang-orang yang di masa tuanya mereka sudah kesakitan dengan penyakit mereka di masa usia yang sudah lanjut itu, tapi mereka justru adalah orang-orang yang happy. Mereka justru adalah orang-orang yang bahagia. Atau mungkin saudara-saudara, kita mungkin menjawab, keluarga yang bahagia itu kalau pasanganku itu loh, dia tuh benar-benar yang seperti ini. Keluarga bahagia itu adalah keluarga yang kalau anak-anaknya tuh seperti ini, nurut sama orang tua. Keluarga yang bahagia itu, atau saya ini akan bahagia di tengah-tengah keluarga saya, kalau saya punya mantu itu yang, nggak neko-neko gitu ya, yang nggak pernah ribut sama mertua. Saudara, ketika kita kemudian mungkin berpikir seperti ini, maka kita sedang meletakkan kebahagiaan kita itu kepada orang lain atau di tangan orang lain. Secara sederhana kita bisa kemudian mengatakan bahwa kalau kita memiliki pengertian seperti itu, maka saya ini akan bahagia kalau orang-orang di sekitar saya ini berlaku sesuai standar saya dan mereka kalau seperti itu baru saya bahagia. Sekali lagi saudara-saudara, mungkin setiap jawaban kita itu berangkat dari pengetahuan atau pengalaman kita. Tapi saya rindu kali ini untuk mengajak setiap kita melihat apa kata firman Tuhan nih. Keluarga yang diberkati, keluarga yang berbahagia itu kalau menurutnya Alkitab tuh seperti apa ya? Nah, saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan ini karena saya berpikir saudara-saudara di masa-masa seperti ini kita kebanyakan ada di rumah. Kita kebanyakan tinggal bersama-sama, beraktivitas bersama-sama dengan keluarga kita. Maka saya rindu supaya firman Tuhan hari ini boleh kemudian mendorong setiap kita, menuntun kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang bisa memunculkan atau menciptakan keluarga yang bahagia. Sehingga saudara bisa betah di rumah, saudara mungkin semakin menikmati hari-hari ini, sekalipun kita ada dalam kondisi pandemi seperti ini. Mari kita lihat saudara-saudara dari Mazmur 128 yang kita baca tadi, di ayat yang pertama itu kemudian pemazmur memulai dengan satu kalimat, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, ini sebetulnya kunci kebahagiaan, baik dalam diri seseorang ataupun juga yang nanti pasti akan dirasakan di tengah-tengah keluarganya. Kalau tadi mungkin kita berpikir saya akan bahagia kalau saya punya suami seperti ini, punya anak yang seperti ini, punya menantu yang seperti ini. Enggak. Firman Tuhan katakan, firman Tuhan ajarkan bahwa kita ini akan menjadi pribadi-pribadi yang bahagia. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Itu dimulainya bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Diri yang seperti apa? Diri yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Di dalam bagian firman Tuhan, ketika kita melihat perjanjian lama, maka saudara-saudara kita akan menemukan satu pengajaran yang cukup jelas sebetulnya. Bahwa sesungguhnya yang namanya kebahagiaan itu tuh semacam hadiah dari Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Atau saudara-saudara di dalam konteks perjanjian Allah dengan umat Israel, umat pilihannya, di dalam kitab Imamat atau di dalam kitab Ulangan, maka mereka itu akan diberkati Tuhan kalau mereka menjadi orang-orang atau bangsa yang taat kepada Tuhan. Kalau kita kemudian melihat di konteks atau di dalam perjanjian baru, maka sebetulnya saudara-saudara hal yang sama atau pengajaran yang sama pun juga ada. Yesus sendiri kemudian berkata di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33, dikatakan di sana, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, hal ini jelas bahwa seseorang itu akan diberkati oleh Tuhan. Seorang itu akan merasakan kebahagiaan kalau orang ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Ibu-ibu, pertanyaannya sekarang, takut akan Tuhan itu seperti apa sih? Takut itu bisa punya pengertian satu sikap hormat, sebuah sikap penyembahan. Dan karena subjeknya adalah Tuhan, takut akan Tuhan, maka pribadi yang kita hormati, pribadi yang kita sembah adalah Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menunjukkan sikap hormatnya kepada Tuhan, sikap penyembahannya kepada Tuhan. Dan ini bukan hanya di hari tertentu, di jam tertentu, kalau lagi kebaktian aja. Enggak. Tapi di dalam seluruh kehidupannya, dia akan menunjukkan sikap penyembahan dan penghormatannya kepada Tuhan. Itu dia, orang yang takut akan Tuhan. Dalam pengertian yang lain, saudara-saudara, takut akan Tuhan itu juga bisa berarti bagaimana seseorang itu kemudian memperhitungkan Tuhan dalam segala hal. Atau melibatkan Tuhan dalam segala hal. Nah, orang yang seperti inilah adalah orang yang kemudian akan diberkati. Atau pemazmur mengatakan, berbahagialah kamu yang betul-betul melibatkan, memperhitungkan Tuhan, takut akan Tuhan di dalam segala hal. Karena itu saudara-saudaraku, kalau kita kemudian berusaha untuk menerapkannya di dalam kehidupan, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, maka yang namanya menghormati, menyembah, memperhitungkan, melibatkan Tuhan dalam segala hal, di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah keluarga kita, itu pastinya akan mencakup perkataan yang keluar dari mulut kita. Seperti apa nih selama ini? Ibu-ibu, orang yang takut akan Tuhan itu bukan hanya sekedar rajin ikut persekutuan, rajin ikut ibadah hari Minggu, bukan hanya sekedar rajin baca Alkitab, tapi bagaimana ibu-ibu dan juga saya, bagaimana setiap kita kemudian menjadi pelaku firman Tuhan di dalam setiap detik, menit, jam, seantero masa hidup kita ini. Termasuk kata-kata yang keluar dari mulut kita, segala pemikiran kita, segala tindakan kita. Sekali lagi, yang namanya takut akan Tuhan bukan hanya terlihat rohani dari luarnya saja, tapi betul-betul di dalam dirinya yang kemudian keluar dari ekspresinya, dari tindakannya, yang betul-betul menunjukkan bahwa orang ini, ya, dia hormat sama Tuhannya. Dia betul-betul melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Namun seringkali, saudara-saudara, kita ini mungkin bisa terlihat begitu rohaninya. Kalau di mana? Kalau di gereja. Kalau lagi bareng-bareng sama
orang-orang yang seiman sama kita, lagi persekutuan, lagi kebaktian. Baik itu dulu ibadah onsite di gereja ataupun sekarang ibadah online seperti ini. Kita mungkin akan terlihat begitu rohaninya. Tapi saudara-saudaraku, di tengah-tengah keluarga kita, di rumah kita, terkadang disitulah tempat di mana kita yang sebenarnya, seasli-aslinya kita itu betul-betul terlihat. Saudara, jangan sampai ada anak-anak kita, cucu kita, yang mereka jadi bingung. Kenapa? Loh, emak kok kalau sama orang gereja, ketemu sama cucu antau, ketemu sama teman-teman gerejanya itu kok ngomongnya apik ya. Tapi kok sama aku itu loh, cerewetnya ampun-ampun. Ngomongnya itu loh kuasar, meso-meso kadang. Wah, jangan sampai orang rumah kita kemudian melihat ternyata kita tuh seperti itu. Pasangan kita mungkin sudah mulai kebal kupingnya, sudah mulai terbiasa mungkin. Tapi sebetulnya itu bukan kebiasaan yang baik. Karena yang dia lihat mungkin adalah diri kita sebagai seorang istri, sebagai seorang mama yang ternyata tidak takut akan Tuhan. Saudara, perhatikan bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Ketika ada satu orang di dalam bagian firman Tuhan ini, memang yang disorot, yang dibahas adalah sang pria, sang suami, sang kepala keluarga. Karena saudara-saudara adanya sistem patriarkal, maka kemudian yang dibahas adalah dari sisi kepala keluarganya. Tapi sekali lagi saudara-saudara, kalau kita mau keluarga kita diberkati Tuhan, keluarga yang bahagia, jangan tunggu orang lain. Mulai dari diri kita. Ada seorang konselor ya, seorang yang bernama Norman Wright. Beliau adalah seorang konselor yang juga melayani khusus untuk keluarga-keluarga Kristen. Nah, Norman Wright ini pernah bikin buku, judulnya itu The Marriage Check-up. Dan dia kemudian pernah berkata atau menuliskan seperti ini. Saya bacakan ya, ibu-ibu. Ketika Anda membuat sedikit perubahan, itu dapat menghasilkan perubahan besar dalam hubungan atau dalam keluarga Anda. Masalahnya, kita biasanya beranggapan bahwa hubungan kita membutuhkan perubahan dan orang lain di dalam keluarga kita itu yang harus membuatnya. Enggak. Mulai dari diri sendiri. Dan kita akan melihat kalau dalam Mazmur 128 tadi, saudara-saudara, ketika kemudian ada satu orang, sang suami, sang kepala rumah tangga itu, ketika dia kemudian betul-betul hidup di dalam takut akan Tuhan, maka apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, istrinya itu seperti pohon anggur yang subur. Ini satu gambaran, suatu kondisi sentosa, damai, makmur. Kemudian anak-anaknya gimana? Wah, anak-anaknya itu tuh seperti tunas pohon zaitun. Ini gambaran apa? Gambaran umur panjang, gambaran produktif. Kemudian ada lagi anak-anak dari anak-anakmu. Wah, ini generasi berikutnya. Artinya sampai bahkan generasi seterusnya diberkati Tuhan. Saudara lihat, mulai dari satu orang sampai satu keluarga akhirnya. Ketika ada satu orang yang betul-betul hidup takut akan Tuhan, dan orang kemudian melihat bahwa orang ini tuh sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Yang lain itu terpengaruh. Yang lain pun pada akhirnya mengikuti. Dan saudara bisa bayangkan ya, betapa indahnya, betapa bahagianya. Ketika kita kemudian memulai untuk saya mau sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Saudara gak perlu ngomong, pasangan saudara, anak saudara, menantu saudara, ketika mereka melihat, menyaksikan, maka saudara-saudara gak perlu repot-repot ngoyoh untuk ajak mereka takut akan Tuhan. Mereka justru akan pelan-pelan mau hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sudah, saya bersyukur, saya terlahir di tengah-tengah keluarga yang tidak sempurna. Tapi satu hal yang paling saya syukuri,
yaitu ketika saya kemudian bisa melihat teladan hidup orang tua saya, bahkan oma opa saya, om tante saya. Saudara, di tengah-tengah keluarga saya itu yang namanya takut sama Tuhan itu nomor satu. Di masa-masa pandemi seperti ini, khususnya saudara-saudara, saya belajar dari orang tua saya. Mereka benar-benar sungguh-sungguh ikut kebaktian. Beberapa kali atau sering kali juga mereka ikut kebaktian dari BCS Surabaya. Waktu saya lagi WL, waktu saya lagi khotbah, mereka juga ikut kebaktian gitu ya. Dan mereka bahkan memberikan satu teladan bagi saya dari sikap mereka beribadah, dari bagaimana mereka mempersiapkan pakai baju yang rapi, betul-betul konsentrasi ikut ibadah. Wah, saudara, itu sesuatu yang saya syukuri sekaligus menjadi sebuah teladan bagi saya. Dan bagi saya bisa berkata bahwa keluarga kami pas-pasan secara ekonomi. Keluarga kami bukanlah keluarga yang punya banyak hal. Tetapi saya bisa mengatakan bahwa keluarga kami adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Kami bahagia karena kami tinggal di dalam Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya keluarga demi keluarga, setiap ibu-ibu yang ada di rumah juga boleh mengalami hal yang sama. Gak usah nunggu orang lain, gak usah nunggu anggota keluarga kita yang lain. Mulailah dari kita, menjadi pribadi yang betul-betul takut akan Tuhan. Sehingga engkau sendiri akan diberkati dan berbahagia. Dan ketika kemudian kebahagiaan itu muncul di dalam dirimu, itu akan menular. Orang lain bisa melihat, menyaksikan. Dan suatu saat nanti, saudara, saya berdoa dan saya percaya bahwa mereka pun juga akan tertarik untuk betul-betul hidup untuk Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan dan menuntun kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan untuk keluarga kami masing-masing. Baik mereka yang saat ini tinggal bersama-sama dengan kami, ataupun mereka yang saat ini jauh dari kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa bukan suatu kebetulan kami boleh Engkau tempatkan sebagai satu keluarga. Kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang indah bagi keluarga kami. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan setiap kami untuk masing-masing kami menjadi pribadi yang hormat kepada Tuhan, yang betul-betul menyembah Tuhan, takut akan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami, dan biarlah hidup kami boleh jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, khususnya bagi keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap keluarga dari ibu-ibu Persekutuan Wanita Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran. Engkau memberkati mereka masing-masing di dalam segala pergumulan yang saat ini sedang dihadapi. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya akan bukakan jalan. Kami berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap ibu-ibu atau anggota keluarga mereka yang saat ini sedang sakit. Tuhan, Engkau juga kiranya akan memberikan kekuatan, kesehatan, pemulihan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Berkatilah terus untuk pelayanan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran, khususnya Persekutuan Wanita ini, supaya sungguh ya Tuhan, ini boleh menjadi satu wadah, satu komunitas, di mana ibu-ibu boleh sama-sama bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih untuk penginjil Viana yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Kiranya itu menjadi berkat buat kita menjalani hidup ini hari lepas hari.
Selanjutnya kita masuk dalam kesempatan untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bagi ibu-ibu yang ingin mempersembahkan, boleh transfer ke rekening PWK. Mari kita nyanyikan 156. Isilah bejana hidupku. Seperti perempuan Samaria ku mencari hal yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkata, minum mari duka tak datang. Isilah Tuhan bejana hidupku, lepasku dalam jiwaku. Roti kekal isilah ibasku. Seperti perempuan Samaria ku mencari hal yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkata, minum mari duka tak datang. Isilah Tuhan bejana hidupku, lepasku dalam jiwaku. Roti kehidupan ku makan sepuasnya, isilah ibasku sempurna. Ibu-ibu, mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Walaupun di tengah situasi yang begitu mencekamkan, ekonomi yang begitu membuat hati menjadi khawatir dan segalanya, tapi Tuhan masih tetap memelihara kami. Tuhan masih memberikan kami kebutuhan, mencukupi semua yang kita butuhkan. Kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan yang boleh kami persembahkan buat pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau akan memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu, kita akan tutup persekutuan di sore hari ini. Kita undang ibu-ibu bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa berkat. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberikan pada kita semua damai sejahtera, sukacita surgawi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.